mari kita coba juga memberi kesempatan pada orang lain untuk belajar memahami dirinya. Dan dianya sendiri juga tetap semangat. Banyak ostomed yang nggak tahu cara pemasangan kantong. Sebenarnya mungkin upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka supaya mereka lebih paham bagaimana penggunaan kantong? Karena saya yakin di rumah sakit tuh banyak yang belum dapat edukasi tentang kantong ini. Karena memang menurut mereka perawatnya di rumah sakit pun nggak ada yang ngerti. Nah, ini nanti balik lagi, makanya kadang-kadang saya colek-colek Mbak Wida tuh, Mbak Wida ayo ikut gitu kan, terus ngajarin apa, bawain contoh kantong gitu ya. Ini spesial banget itu ya. Memang itu tantangan juga ya Mbak Wida ya. Jadi saya sih lihat sekarang lumayan sih ya, perawat-perawat udah mulai tersebar, walaupun masih ya begitu. Jadi kalau yang saya dengar selalu bilangnya begitu keluhannya gitu ya. Jadi saya juga nggak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau misalnya mereka datang ke Yayasan Kanker, ya ayo sini yuk diajarin gitu ininya gimananya. Nah, memang ini saya beberapa jam yang lalu dikontak oleh keluarga pasien. Baru dibikinin kantong. Jadi saya anjurkan untuk datang. Tapi pasiennya masih di ICU. Jadi yang mau datang keluarganya aja dulu. Ya oke, nggak apa-apa saya bilang. Jadi keluarganya dulu diajarin gitu ya untuk gimana sih gitu kantong atau apa. Mungkin tuh ya caranya mungkin bisa begitu dulu. Habis gimana kalau ini. Jadi biasanya udah terjadi dulu baru belajar nyari. Berarti kalau gitu Wuker harus lebih gencar lagi ini, ya, lebih untuk memberitakan tadi gitu ya tentang proyeknya. Karena memang sebenarnya nyari perawat stoma susah loh dok. Masalahnya kan yang diobrak-abrik kan judulnya kan feses, urin, kan bukan sesuatu yang menyenangkan, betul ya dok ya? Iya betul. Kadang-kadang orang lari ya, lari menjauh. Susah. Iya betul, nggak bisa disalahin juga. Tapi kan sudah menjadi satu tuntutan profesi sebetulnya. Kalau memahami gitu ya. Dan itu butuh waktu banyak banget ya kan untuk ngurusin itu dulu, untuk ngajarin kan butuh waktunya banyak, padahal kerjaan di rumah sakit kali banyak malah numpuk ya. Iya betul kerjaannya nggak karu-karuan ya, tiba-tiba harus dihadapi itu ya. Iya. Betul setuju itu dok, saya setuju. Pekerjaan banyak, belum lagi nanti harus nemenin dokternya visite gitu ya. Iya. Tapi perawatannya jadi nggak bisa kepegang dengan baik. Kalau gitu jumlah perawat kita tambahin aja kali dok. Kita bikin rumah sakit sendiri kalau gitu ya. Iya. Gimana idenya nanti bikin rumah sakit sendiri? Rumah sakit khusus ostomed gitu. Iya betul, setuju. Ya, oke, aku dukung. Jailah. Di Lebak Bulus ya dok? Iya, yang tempatnya ada gitu. Tempatnya udah ada, betul. Ada pesan-pesan tertentu nggak dok buat para ostomed nih dok, biar mereka juga punya semangat nih? Kan biasanya kalau sama aku bosen kali, tapi kalau sama dokter kan beda gitu loh. Sama aku juga. Rata-rata udah pada bosen. Soalnya Bu Yuliana galak. Padahal maksudnya baik, galak tapi maksudnya baik, hatinya baik lagi ya. Iya, amin. Pesan saya sih untuk ostomed tetap semangat ya. Semua orang pasti mau mengerti ya. Karena saya melihat kadang-kadang ostomed ini butuh perhatian lebih banyak
ya merasa orang-orang nggak mengerti tentang kondisinya. Betul, memang kalau dibilang tidak mengerti 100%, betul. Benar, ya. Yang mengerti kondisi tubuhnya adalah orang itu sendiri. Tapi mari kita coba juga memberi kesempatan pada orang lain untuk belajar memahami dirinya. Dan dianya sendiri juga tetap semangat, ya. Jangan gampang putus asa. Udah deh, saya memang udah nggak bisa, udah begini aja, jangan, ya. Tetap semangat, tetap berkarya. Pasti ada maksud Tuhan. Kenapa sih seseorang itu boleh mengalami seperti itu, ya? Pasti ada maksudnya. Mau agama apapun, pasti semuanya sama, ya. Jadi pasti semuanya sudah ada di dalam rencana Tuhan. Dan yang penting tetap jaga kesehatan, ya. Jadi berusaha mengerti orang lain juga, memberi kesempatan supaya orang lain juga boleh belajar untuk mengerti. Mungkin orang lain butuh waktu lebih banyak untuk belajar mengertinya, ya. Jadi itu aja pesan saya, tetap semangat dan terus berkarya dan selalu happy. Betul begitu ya, Bu Yuliana ya? Ya. Yang gembira adalah obat. Satu lagi Dok, kurang itu agak ndablek gitu loh. Agak ndablek. Tuh, agak ndablek. Udah jangan bikin nakal apa-apalah. Satu lagi supaya nggak mangkel. Supaya hatinya nggak mangkel. Iya. Satu lagi Dok, barangkali ini mungkin perlu juga buat kami para ostomed. Kalau umpama kita punya grup gitu ya, program apa yang kira-kira bisa membantu para ostomed ini untuk lebih meningkatkan untuk adaptasi yang terutama pertama, yang kedua untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kadang-kadang kan orang udah patah semangat duluan gitu loh Dok. Jadi kalau dalam suatu grup kira-kira tindakan seperti apa atau program yang harus kita lakukan apa? Kadang-kadang saya sudah buntu, ngeblank gitu loh ininya. Saya melihat kalau psikolog ngomong, bukan mengecilkan ya, tapi mereka semua pada bilang, lu nggak ngalamin sih apa yang aku rasakan, ya. Sebetulnya yang bisa saling menyemangati itu adalah sesama ostomed. Betul. Ya. Jadi sebetulnya kalau secara bergiliran masing-masing curhat dan memberikan ide, itu mungkin akan baik. Dan yang pasti nggak akan bosen dan nggak akan habis dibahasnya adalah soal makanan. Kalau Ibu bilang kualitas hidup, berarti kita mesti punya ahli gizi, dokter spesialis gizi atau ahli gizi. Jadi nggak usah dokter spesialis gizi, tapi ahli gizi yang mengerti makanan-makanan apa saja sih yang baik. Itu nggak akan habis dikonsumsi karena maksudnya nggak akan habis dibahas gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada lagi yang baru datang, pasti nanya lagi. Nanti yang lama juga, ya sambil diinikan. Jadi mungkin secara berkala, misalnya 3 bulan sekali ada ahli gizi yang membantu menerangkan, saya rasa sih nggak akan bosan itu orang. Pasti akan ada terus. Iya, Dok, kalau begitu dokter mesti ini dong, memfasilitasi. Karena kalau ostomed sendiri yang mengadakan nggak mungkin lah. Terus terang pasti nggak bisa. Bukan Maret mungkin ya. Iya, boleh. Nah, gitu. Pasti harus ada yang memfasilitasi. Langsung ditembak ya. Saya selama ini difasilitasi sama ini Wuker, jadi ya bisa begini. Nah sekarang gantian nih dokter sekarang. Ya nanti kita rancang ya Bu untuk boleh 21 tahun ya. Ke 21 ya. Oke, kita tunggu ya Dok. Pokoknya kita tunggu konfirmasinya gimana. Saya ikut aja. Ya sih. Berarti dokter nih selain pemerhati buat ostomed, berarti pemerhati untuk seluruh survivor cancer ya Dok ya?
Ya, luar biasa. Ada The Three Musketeer di KI itu. Yang betul-betul wow, keren gitu. Jadi apa namanya, kami sendiri sebagai partner dari Yayasan Kanker Indonesia dan juga partner sejawat ya dok, juga seru sekali memang berpartner dengan para dokter-dokter di Yayasan Kanker Indonesia karena memang multidisiplin itu terbangun sekali. Multidisiplin tidak hanya pada dokter maupun perawat, tapi juga satu tim juga dengan pasiennya sendiri yang kita lihat. Nah, konsep-konsep seperti itu sebetulnya dibangun kan agak berbeda gitu ya. Biasanya kan orang selalu berpikirnya bangunnya tuh ada jenjang ya, kalau pasien itu kan jauh ya sama kita. Tapi kalau di Yayasan Kanker Indonesia tuh justru menjadi satu teamwork gitu. Itu yang mungkin lebih membedakan dan mungkin lebih jauh ke depan pemikirannya. Kira-kira ada tanggapan nggak dok untuk itu dok? Kenapa kok Yayasan Kanker Indonesia memulainya sejak lama model multidisiplinnya kok seperti itu gitu dok? Partnership-nya seperti itu. Karena menurut kami kita nggak mungkin kerja sendiri, ya. Dengan berjalannya waktu dan pengalaman kita melihat bahwa dulu kan orang mikirnya gini, kalau dokter itu untuk menyembuhkan, pokoknya ini sakit, ini aku datang bawa penyakitku, disembuhkan, udah beres. Tapi ternyata untuk kanker nggak bisa begitu. Harus ada pihak pasiennya yang mau sembuh, gitu ya, yang mau diajak untuk bekerja sama supaya dia bisa baik. Tapi juga ternyata kami menyadari banyak banyak keterbatasan dokter juga. Artinya harus ada perawat yang bisa bantu, karena nggak mungkin semuanya dokter yang menangani. Jadi ada keahlian perawat juga yang mungkin tidak dimiliki oleh seorang dokter. Jadi kita melihat di sini, ya kita mesti berbesar hati, kita harus membuka diri, bahwa ternyata memang kita butuh perawat, dan perawat-perawat yang punya keahlian khusus misalnya gitu ya. Jadi memang kita melihat ini ternyata banyak kerjasamanya. Sebetulnya satu lagi juga, sebetulnya nggak cuma satu ya, jadi ada lagi juga peran psikolog sebetulnya, atau psikiater. Kita melihat itu sebetulnya juga ada, tapi memang kita di Yayasan Kanker belum secara rutin ada. Tapi kalau memang butuh, kita memang sudah ada psikiater atau psikolog yang siap membantu sebetulnya. Ditambah kerjasama dengan survivor ya dok? Iya, jadi sesama survivor itu saya sih puluhan kali deh ya udah dibilangin, dokter enak aja sih cuman ngomong gitu ya. Jadi begitu kalau misalnya kayak seorang ostomed baru, udah saya colek-colek Bu Yuliana kan biasanya, Bu, tolongin dong, tengokin itu, masih dirawat, masih ini, saya butuh ya untuk nanti Bu Yuliana datang gitu ya, ngasih lihat, nih loh saya pakai kantong gitu ya Bu biasanya. Terus nanti saya dapat masukan, dok hebat ya, saya mau deh dok, saya semangat. Karena saya lihat ternyata ada orang lain juga, dan ternyata udah puluhan tahun gitu ya. Jadi mereka kan biasanya, aduh pakai kantong, udah deh gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang semangat, dan kadang-kadang untuk ketemu ostomed pun nggak mau dia. Ketemu sama survivor itu juga mesti dibujuk gitu. Jadi memang masih banyak PR nih yang mesti dikerjain. Setuju. Satu-satu deh dikerjain. Bu Yuliana. Ya. saya mau promo Dokter Rebecca nih. Saya pernah nemenin Dokter Rebecca di salah satu rumah sakit besar ya. Ketemu sama satu pasiennya yang kebetulan mungkin sudah fase bereavement ya dok ya. Sudah mulai pasien paliatif. Di situ kelihatan sekali kalau Dokter Rebecca itu nggak segan-segan loh Bu Yuliana buat megang, buat meluk, buat yang membedakan lah. Kan kalau kita lihat ya hampir sebagian, mohon maaf nih sebelumnya ya, memang kan sebagian besar kan sulit ya
Apalagi dokter Rebecca cantik gini ya, untuk megang gitu kan susah gitu ya. Tapi ternyata saya juga salut. Aturan kemarin dulu mungkin dokter jadi perawat aja dok, bukan jadi dokter. Atau plus ya dokter perawat gitu ya dok ya. Plus dok. Jadi dokter Rebecca nggak pernah takut itu untuk meluk, untuk pegang dan lain sebagainya, dan itu cukup luar biasa buat kita, salut sekali. Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa kami survivor itu yang dimasuk dalam grup itu kalau dengan dokter Rebecca 1, 2, dokter Ria, dokter Clara yang kita sebutkan sebagai The Three Musketeer itu, wow luar biasa. Siapapun yang saya belum pernah nemenin ke rumah nih, baru nemenin sampai rumah sakit aja. Saya nggak tahu tuh kalau di rumah atau gimana. Siapapun yang datang ke beliau ini akan ditanggapi dengan luar biasa. Makanya kami survivor ini dekat semuanya ya dok ya. Ya. Semuanya. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Biasa memang. Promonya terlalu dinaikin. Enggak, saya terinspirasi betul, jarang gitu loh. Bukan promo dok, udah kenyataan. Kalau promo itu kan belum, ini baru mau apa istilahnya produknya baru gitu. Ini enggak, ini sudah berjalan sekian puluh tahun gitu loh dok. Betul. Jadi mau dipromoin lagi juga paling orang udah tahu aku dokter Rebecca. Jadi artinya gini. Jadi nanti kalau pada sahabat-sahabat Ostomate yang mau menghubungi dokter Rebecca juga kan dokter Rebecca mereka nggak akan takut gitu loh, karena welcome. Karena biasanya kan kalau mau menghubungi dokter suka agak sulit gitu ya. Jadi mudah-mudahan takut lah istilahnya. Kadang bukan apa ya. Karena Betul. memang kan barrier itu terbentuk ya karena culture ya di Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan konsep YouTube ini kan bisa membuka wawasan bahwa sebetulnya kan dunia kesehatan terbuka dan pasien juga bisa menjadi partner dalam situasi ini gitu ya dok. Siapapun boleh datang ke dokter Rebecca. Kalau lagi ke mana ke YKI itu ke ruangan dokter Rebecca, wah udah seru deh kita. Dok ya, saya aja semuanya pasti seru deh pokoknya kalau ketemu. Gitu. Jadi nggak usah takut lah istilahnya. Nanti juga saya selalu infokan bahwa kalau ada apa-apa boleh kok ketemu dokter Rebecca. Silakan. Boleh. Ada lagi nggak nih pertanyaan nih? Sudah mau jam 9 ya. Nggak terasa loh dok, 1 jam kita ngobrol. Tapi perasaan baru ya. Masih banyak yang pengen ditanya atau apa. Kadang-kadang pertanyaannya tuh muncul, apa ya tadi ya gitu. Jadi mendadak. Padahal saya udah catetin loh dok yang mau ditanya. Kelepeannya. Takut nanti lupa, tapi ini udah kejawab semua. 12 pertanyaan udah kejawab semua ya. Betul. Jadi barangkali cukup ya. Ya. Boleh. Kita terima kasih sekali Bu Yuliana ya. Udah diundang datang ke tempat Bu Yuliana. Terima kasih juga untuk Bu Dr. Rebecca dan Bu Wida yang sudah menyempatkan waktunya. Rebecca, ada yang mau ditanya lagi nggak ke Dr. Rebecca? Mungkin apa nih? Apalagi sudah. Barangkali ada yang ketinggal. Mungkin ini pertanyaan terakhir gini, kapan kita bisa ketemu gitu. Semoga pandemi cepat berakhir. Semoga pandemi cepat berakhir. Kelamaan kan kita mau ketemuan nanti tanggal 23 Maret. Maret 23 itu hari Selasa. Hari Selasa dok, Maret 23. Walaupun cuma secara Zoom juga nggak masalah. Nanti saya infoin ke Ostomate yang mau ikutan gitu ya. Jadi kita kasih linknya nanti ini ya dok ya. Ya. Kita kampanye birthday-nya in OA YKI. Ya. Tuh. Ya kan? Tuh ya dok. Saya juga ucapkan terima kasih loh dok. Berkenan untuk kami undang, luar biasa sekali. Padahal dokter Rebecca saya tahu lagi sibuk. Enggak terlalu repot-repot amat. Lagi tahun baruan ya dok. Kan tadi kan katanya lagi itu dok. Lagi bersih.
Jadi saya ucapkan terima kasih sekali. Sayangnya Dokter Vinka kebetulan lagi repot ya. Jadi siapa tahu nanti lain kali kami akan undang juga supaya kita bisa berbincang juga seperti ini. Kan kami perlu dok, pandangan para dokter gimana sih terhadap osteomed? Ini sudah dari Dokter Rebecca. Siapa tahu nanti dokter lain beda lagi, ada masukan lagi, kan lebih bagus ya dok ya. Ya, terima kasih juga sama Nurse Wida. Aduh, ini yang kadang-kadang dok, kadang-kadang dibongkar dari sarangnya susah nih dok. Iya betul, lebih susah kan cari Suster Wida lebih susah. Jadi kali ini saya pancing. Ada Dokter Rebecca, ada Dokter Vinka. Wow. Baru muncul ya. Iya. Terima kasih juga buat Nurse Pipit yang selama ini sudah nemenin saya terus dok. Jadi saya kalau sendiri masih kurang pede. Jadi masih ditemenin sama Pipit, kadang-kadang sama Bu Wida. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada para ostomed. Saya minta untuk tetap semangat. Tetap semangat seperti yang disampaikan Dokter Rebecca tadi. Kalau ada keluhan-keluhan atau apapun itu, jangan segan-segan menemui Dokter Rebecca, perawat stoma, siapapun itu. Kalau memang nggak tahu alamat atau apa, boleh tanya ke saya. Ya, oke. Pipit yang mau nutup, silahkan Pipit. Biasanya Pipit yang paling senang nutup. Ya, terima kasih sahabat. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Rebecca dan Bu Wida sudah menyempatkan waktunya. Sahabat Ostomed, sekian bincang-bincang pada malam hari ini. Jangan lupa untuk share videonya dan juga subscribe apabila komen apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Betul. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih dok.